Pocong Sumur Tua Part 2. Tak berapa lama kemudian muncul orang berbondong-bondong sambil membawa tambang dan tangga. Mereka lewat begitu saja di depanku, yang sejak tadi sibuk memperhatikan bangunan angker tersebut. Karena kaget dan jarak mereka terlalu dekat, aku tak mampu mengerem, dan akhirnya aku menabrak salah seorang di antaranya. Gedubrak, jatuh di sebelahku. Tragedi jatuhnya aku tak membuat orang-orang itu berhenti. Mereka tetap saja melanjutkan aksinya yang entah mau apa, sementara orang yang aku tabrak pun juga tak bereaksi. Walau dia ikut jatuh, dia segera bangkit dan mengikuti gerombolannya. Dasar aneh. Zaman sekarang sudah hilang jiwa tolong-menolongnya, gumamku. Setelah beberapa menit aku terkulai dan hendak bangkit, tiba-tiba dari arah samping kanan terjulur tangan yang hendak memberiku pertolongan. "Maaf ya, kami sedang terburu-buru." "Kamu tidak apa-apa kan?" kata seorang pemuda berkulit sawo matang. Aku meraih tangannya dan segera bangkit. "Ya, aku tidak apa-apa." "Makasih ya," jawabku. Pemuda itu memakai topi berwarna merah, kaos hitam dan celana 3/4 berwarna biru. Setelah membantuku berdiri, dia membantu merapikan jahitanku yang ikut terjatuh tadi. "Ada apa sih, kok kayak mau demo gitu?" tanyaku penasaran. "Itu, ada orang meninggal masuk ke dalam sumur rumah tua di seberang," jawabnya. "Hah? Kok bisa?" tanyaku lagi. Aku juga belum begitu tahu penyebabnya. Ini juga baru mau memastikan kejelasannya. "Oh ya, aku tinggal ya," kata pemuda itu sambil berlari ke arah kerumunan orang yang sudah sampai di sumur tua tersebut. Beberapa saat kemudian jalanan menjadi ramai. Laki-laki, perempuan dan anak-anak berhamburan ingin menyaksikan peristiwa naas itu. Saking ramainya, aku hanya bisa menuntun sepedaku melawan arus manusia yang luar biasa ramai. Tak ada niat sedikit pun untuk bergabung dengan mereka. Aku sangat takut sekali melihat jenazah. Ada rasa trauma saat aku melihat jenazah bapakku beberapa tahun silam. Pelan-pelan aku melewati satu demi satu manusia yang silih berganti menghampiri TKP. Sesekali aku memperhatikan mimik muka mereka. Salah satu wajah yang sedikit menyita perhatianku adalah wajah seorang wanita yang usianya mungkin sama dengan ibu tiriku. Dia tidak ikut seperti yang lainnya, hanya duduk di kursi goyang di beranda rumahnya. Dia memakai syal berwarna coklat dengan rambut terurai. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Pikirannya seperti melayang tak karuan. Di suasana yang begitu ramai, dia sama sekali tak terpengaruh. Layaknya balita, dia asyik dengan dunia lamunannya. Sesekali dia meremas-remas pelan jemari keriputnya. Bibirnya juga terlihat komat kamit, entah baca mantra atau sedang bersenandung. Langkah kakiku yang kala itu sedang menuntun sepeda semakin pelan dan semakin pelan demi memperhatikan sosok paruh baya itu. "Mak, ada tambang. Tambang yang dibawa teman-teman kurang panjang," kata pemuda bertopi yang sempat menolongku, membangunkan lamunan wanita yang sedang kuamati sejak tadi. "Ada di belakang, di dekat lemari tempat pamanmu menyimpan perabot yang sudah tidak dipakai," jawab si perempuan tanpa sedikit pun mengubah posisi pandangannya. Si pemuda langsung bergegas ke belakang. Beberapa saat kemudian dia kembali dengan seutas tambang yang lumayan panjang digenggam di tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya sibuk mengelap keringat yang sudah mulai membanjiri dahinya. Beberapa langkah setelah keluar dari rumah yang dipanggilnya emak tadi,
dia sempat menoleh ke arahku sambil melemparkan senyum kecilnya. Aku pun membalasnya dengan senyuman yang kecil pula. Langkahnya cepat dan sigap seperti tim SARS. Sesampainya di dekat sumur, salah seorang temannya langsung mengambil alih tambang yang kemudian disambungnya. Si pemuda yang belum kutahu siapa namanya itu segera membelitkan tambang, mulai dari ujung beberapa lilitan dan kemudian diakhiri dengan membuat simpul erat di pinggangnya. Pelan-pelan dia menuruni sumur yang walau dari kejauhan masih terasa nuansa angkernya. Beberapa temannya memegang ujung tambang yang satunya. Terdengar keras suara orang-orang itu, terus. Pelan-pelan. Terus. Terus. Aku bergidik dibuatnya. Telapak kakiku terasa kesemutan melihat adegan yang biasanya aku tonton di televisi itu. Bagaimana jika pemuda itu juga tewas di dalam sumur? Bisa-bisa akan ada 2 mayat dong. Terus jika ada yang mau menolongnya kemudian tewas lagi, bisa-bisa jadi 3 mayat, dan begitu seterusnya. Li, kok jadi serem gini ya, gumamku. Heh comel. Suara yang gak asing di telingaku. Beberapa detik kemudian aku menyadari bahwa itu adalah suara Gwen. Aku menoleh ke sebelah kanan. Ternyata benar, itu adalah si Ratu Pesolek Gwen, saudari tiriku. Sedang apa dia di sini? Kalau kerja tuh yang benar. Jangan kayak siput aja. Kalau gini kapan kelarnya? Ini masih banyak yang belum lo antar, kata Gwen sambil berjalan ke arahku. Iya nyonya besar, jawabku sambil hendak menaiki sepeda. Amun sebelum pantatku nempel di sadel, Gwen menarik boncengan kendaraan tradisionalku itu, sehingga aku sempoyongan dan hampir terjatuh untuk kedua kalinya. Untungnya, refleks sebelah kakiku kujejakkan ke tanah, dan kembali kupacu sepedaku jauh meninggalkan si sumber kesialanku itu. Dasar gila, celotehku untuk Gwen. Udara sudah mulai dingin, lampu-lampu jalanan sudah tampak menyala, pertanda hari sudah mendekati malam. Perutku juga sudah berkotek-kotek, kerongkonganku panas kering bak gurun Sahara. Ingin sekali aku mampir ke warung dengan meminjam sedikit upah jahitan yang kuterima dari langganan ibuku, tapi aku urungkan, mengingat ibu tiriku orangnya sangat teliti dan perhitungan sekali. Mana mungkin dia akan mau menerima upah jahitannya berkurang walau hanya untuk mengisi perutku. Dia lebih memilih aku mati kelaparan di tengah jalan daripada mendapati upah jahitannya berkurang. Lebih baik aku bergegas pulang saja dan menghajar laparku ini di rumah, daripada kena omel. Setelah melihat keranjang yang kutempatkan di boncengan belakang sepedaku sudah habis, maka aku mengira semua tugasku sudah selesai. Aku putar arah dan melesat pulang. Namun belum sempurna aku memutar sepedaku, sebuah teriakan dari rumah di ujung jalan mengagetkanku. Bersambung ke part 3.